Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa dulu sebelum belajar. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas terkait dengan PPh final. Jadi pajak untuk PPh final ini akan kita bahas 3 poin besar, yaitu PPh untuk UKM bersifat final, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 15. Pajak di negara kita ada yang bersifat final dan non-final. Di pertemuan kali ini kita akan bahas dulu untuk PPh yang bersifat final. Tujuan untuk PPh final ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan untuk PPh yang terhutang. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan pajak final. Jadi pajak final itu bukan berarti kita sebagai WP atau selaku WP kemudian tidak bayar pajak, tidak. Akan tetapi kewajiban perpajakan, kewajiban pembayaran pajak sudah selesai seketika ketika WP tersebut menerima penghasilan atau mendapatkan penghasilan tersebut. Karena pemotongan dilakukan di awal atau di depan oleh pemberi penghasilan. Sebagai contoh, misal saya memiliki CV, kemudian CV saya ada kerjasama, ada proyek dengan Dinas Pendidikan. Nah, di sini saya ternyata pekerjaan saya tersebut atau proyek kami itu dikenakan PPh yang bersifat final. Maka kalau yang bersifat final seperti itu, katakanlah nilai kontraknya adalah 2 miliar ya. Maka uang yang saya terima itu tidak full utuh 2 miliar, akan tetapi sudah berkurang, tidak genap 2 miliar tetapi sudah dipotong pajak. Nah, seperti itu gambaran untuk PPh final. Jadi kita akan diberikan bukti potong dan itu wajib kita laporkan nanti di SPT tahunan kita. Jadi di sini pajak final bukan berarti kita tidak bayar, tetapi pajak tersebut, dengan kata lain kewajiban perpajakan untuk pembayaran pajak tersebut sudah selesai seketika ketika kita menerima penghasilan dari pemberi penghasilan tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan berkenaan dengan pengenaan atau penetapan PPh yang bersifat final, yang pertama adalah untuk kesederhanaan pemotongan. Dianggap memberikan kesederhanaan yaitu karena ketika pajak tersebut bersifat final, maka wajib pajak yang saling terkait dengan perolehan penghasilan tersebut tidak kesulitan untuk membayar pajak ke kas negara secara mandiri karena sudah otomatis terpotong oleh pihak pemberi penghasilan tersebut. Yang kedua, pengurangan beban administratif, kemudian pemerataan pengenaan pajak. Yang keempat, dorongan pengembangan investasi dan tabungan. Yang terakhir adalah perkembangan ekonomi dan moneter. Jadi pengenaan PPh final ini adalah bagi siapa saja yang mendapatkan penghasilan dan dikenakan dari penghasilan tersebut dikenakan pajak bersifat final, maka dia tidak kesulitan untuk segera membayar sendiri ke kas negara karena sudah otomatis terpotong dari jumlah penghasilan tersebut. Nanti akan diberikan bukti potongnya. Sedangkan pihak yang akan melakukan penyetoran adalah pihak pemberi penghasilan tersebut. Jadi pihak yang melakukan penyetoran dan pelaporan adalah pihak yang memberikan penghasilan atau pemberi penghasilan tersebut. Terdapat 3 jenis pajak final yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pajak untuk UKM yang bersifat final. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, di mana peraturan ini menggantikan PP peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, di mana sebelumnya pajak yang berlaku adalah pajak sebesar 1% untuk UKM dan bersifat final. Kemudian diperbarui dengan PP nomor 23 di tahun 2018 ini turun dari 1% menjadi 0,5% dikalikan dengan jumlah bruto. Nah, di sini diterangkan juga mengapa sih pemerintah memberikan perhitungan tersebut dikalikan dengan jumlah bruto. Yang harus diketahui dulu bagi pelaku usaha adalah hal ini adalah untuk memberikan kemudahan. Karena apa? Karena jumlah bruto atau omset ini pelaku usaha tidak perlu menghitung besaran biaya yang dikeluarkan atau dia
manfaatkan untuk membentuk suatu usaha tersebut. Sehingga peredaran bruto itu adalah, harapannya dengan peredaran bruto adalah dengan menghitung peredaran brutonya kira-kira perkiraannya berapa, atau mungkin dia melakukan pencatatan jumlahnya berapa, tinggal gampang aja mengalihkan tarif sebesar 0,5% dan bersifat final. Aturan ini efektif berlaku mulai tanggal 1 Juli tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5%. Yang perlu diperhatikan lagi adalah peredaran bruto tersebut merupakan omset dari semua gerai. Jika dia memiliki lebih dari satu gerai atau satu counter, lebih dari satu outlet, baik pusat maupun di cabangnya, jadi secara keseluruhan. Dengan berkurangnya jumlah tarif pajak yang dari 1% menjadi 0,5%, pemerintah berharap pelaku UMKM yang ada semakin tertib dan tidak keberatan dengan pajak yang harus dibayarkan. Walaupun demikian, namanya juga WP, banyak sekali yang masih merasa keberatan dengan tarif pajak sebesar 0,5% ini karena dihitungnya adalah dari nilai bruto. Sedangkan alasan pemerintah mengalihkan dengan nilai bruto adalah untuk kesederhanaan perhitungan. Karena pelaku UKM itu tidak banyak yang melakukan pencatatan maupun pembukuan seperti itu. Semoga kita doakan saja, semoga kedepannya perpajakan di Indonesia jauh lebih baik dengan tarif yang lebih rendah juga, sehingga memuaskan dan sesuai dengan harapan pelaku usaha yang lain.